Yo yo yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil menyembuhkan Yahui kemarin, di sana mereka pun berniat untuk pergi ke lorong tersembunyi atau pintu teleportasi yang lain. Karena memang di luar dari pintu goanya, Suan Wuxin dan yang lain pasti sudah menunggu. Tapi di sana sebelum mereka pergi, Tuan Ji pun mengingatkan di mana meskipun lorong tersembunyi itu ditemukan melalui persepsi medan energi, namun dari dulu sampai sekarang belum ada seorang pun yang benar-benar berhasil keluar. Bahkan arah jalurnya saja mereka juga tak tahu. Tapi untungnya Lord Muyun masih berpikir positif dan pasti ada jalan keluarnya. Apalagi jika memang berhasil, ia juga bisa membawa semuanya keluar. Alhasil Tuan Ji yang mendengarnya juga cukuplah tenang dan langsung mengajak para pasukan lain untuk pergi keluar dan menahan musuhnya saja. Tapi lagi-lagi Lord Muyun pun langsung menyarankan agar mereka tidak bertindak gegabah. Apalagi Yahui juga meyakinkan kalau ia pasti akan kembali dan menyelamatkan mereka semua. Yang pada akhirnya mereka pun percaya dan Lord Muyun bergegas pergi keluar. Sementara di luar dari pintu goanya, benar saja Tetua Sinde dan pasukan sudah mencoba menerobos masuk ke dalam goa. Tapi untungnya hal itu sia-sia. Terlebih lagi nafas dari Lord Muyun juga sudah menghilang yang membuat ia pun juga sangatlah kesal. Sampai ketika mereka mau meninggalkannya, muncullah Nona Yusing dan Zhu Tao yang tak sengaja ke tempat itu. Jelas mereka yang melihat para petinggi Gunung Suangkong ada di sini awalnya sedikit bertanya-tanya. Tapi Tetua Sinde malah bilang kalau tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Sontak hal itu membuat Zhu Tao pun sangatlah kesal. Namun untungnya Nona Yusing pun mau mengalah dan langsung mengajaknya untuk segera pergi. Sementara untuk Tetua Wuxin, ia pun langsung menyarankan agar mereka membunuhnya saja. Tapi untungnya untuk Tetua Sinde, ia tak terlalu memperdulikannya dan mengatakan kalau mereka fokus saja ke tujuannya yaitu Lord Muyun kita. Sedangkan untuk keluarga Zhou tadi, di sana Zhu Tao pun menyarankan agar mereka mencari tahu tentang masalah tadi. Namun di sana Nona Yusing hanya bilang karena Gunung Suangkong sudah terlibat, artinya Lord Muyun pasti sudah bergerak. Dan oleh sebab itulah tak ada alasan lagi untuk mereka tetap di sini. Apalagi akhir-akhir ini Zhu Feng dan Zhu Xiao semakin tidak jujur dan harus segera ditindaklanjuti. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Nona Yusing pun mendapatkan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk segera kembali. Karena ternyata para tetuanya sudah setuju dan menyuruh Zhu Feng dan Zhu Xiao untuk memimpin para master dari keluarga mereka dan pergi ke 72 pulau. Yang ternyata Pulau Tianlun sudah meminta bantuan dari keluarga Zhu untuk mengambil alih lagi kekuasaan mereka di 72 pulau. Alhasil Zhu Tao dan Nona Yusing pun bergegas langsung kembali. Sedangkan untuk Lord Muyun dan kawan-kawan setelah melewati lorong tersembunyi tadi, ternyata lorongnya mengarah ke sebuah laut. Sontak Meng Yao yang melihatnya, ia pun langsung bergerak dan mencari tahu tempat tersebut. Sedangkan untuk Yahui, ia malah menyuruh Lord Muyun untuk mengulurkan tangan. Jelas hal itu membuat Lord Muyun pun cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata Yahui ingin menepati janjinya kemarin dan membuat perjanjian hidup dan mati. Alhasil mendengar itu Lord Muyun pun sudah memiliki cara sendiri dan memasangkan segel hidup dan matinya menggunakan metode lain. Sontak Yahui yang melihatnya juga tak keberatan sama sekali dan menyetujui kontrak tersebut. Sampai Meng Yao pun akhirnya kembali dan mengabarkan kalau tempat ini bernama Pulau Losun, di mana pulaunya merupakan pulau di bawah naungan dari Pulau Suwensa yang merupakan salah satu dari 72 pulau. Bahkan jaraknya hanya sekitar 100 mil untuk menuju ke Pulau Suwensa. Alhasil menyadari kalau ini adalah wilayahnya sendiri, Lord Muyun juga cukuplah tenang. Tapi di sana Meng Yao juga mengatakan keadaan di luar saat ini, di mana karena sebelumnya Papiliun Tianbao berhasil menguasai 72 pulau, jadi Pulau Tianlun tak terima akan hal itu dan sudah meminta bantuan dari keluarga Zhu untuk menyerang Papiliun Tianbao. Bahkan lebih dari 30 pulau di bawah naungan Pulau Suwensa sudah ditekan semua.
Sontak Lord Muyun yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal. Tapi karena masalah ini sudah melibatkan keluarga Zhu, jadi mereka pun berniat menyelesaikannya baik-baik dan bergegas pergi. Sampai singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah penginapan. Jelas Meng Yao yang melihatnya awalnya cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya, karena memang tujuan mereka adalah menyelesaikan masalah bukan untuk nginap di sini. Tapi Lord Muyun pun hanya bilang agar mereka tidak terburu-buru. Apalagi begitu sampai di Pulau Suensa, seseorang pasti akan menyambutnya. Tentunya untuk sekarang ia masih harus menyelesaikan sesuatu yang penting dulu. Sontak Meng Yao yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kaget. Apalagi Lord Muyun sampai melepaskan pakaiannya. Yang ternyata Lord Muyun ingin mengalirkan energi darah kuno ke dalam tubuhnya selama seminggu penuh untuk persiapan menuju ke tahap suci. Tapi di saat yang sama Yahui pun juga masuk dan meminta agar Lord Muyun memberi perintah. Jelas Yahui yang melihat keadaannya ia pun juga cukuplah kaget. Alhasil Lord Muyun pun hanya bilang karena Yahui sudah berada di reruntuhan naga kuno terlalu lama, jadi alangkah baiknya ia juga ikutan beristirahat. Yang pada akhirnya ia pun nurut saja dan bergegas pergi ke kamarnya. Sementara untuk Lord Muyun sebelum berkultivasi, ia pun juga sangatlah berterima kasih kepada Meng Yao yang mau berjuang bersama. Sontak Meng Yao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali, yang membuat Lord Muyun pun langsung bergegas berlatih. Di sana di alam bawah sadarnya, ia pun juga langsung memanggil gulungan Jusian dan menanyakan soal tantangan dalam mendapatkan harta karun di goa harta karunnya. Jelas mendengar itu, Roh Jusian juga tak keberatan sama sekali dan langsung membawanya ke suatu tempat. Di mana di tempat itu Roh Jusian pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang menyerupai seseorang juga. Di sana ia pun bilang selama Lord Muyun bisa menyelesaikan tantangan darinya, maka ia bebas memilih harta di sini. Sontak Lord Muyun pun langsung mengatakan kalau ia membutuhkan pil suci kelas menengah dan kelas atas. Yang tanpa diduga di goa harta ini semuanya beneran ada. Bahkan semuanya juga merupakan kelas terbaik. Tapi untuk mendapatkannya, Lord Muyun harus menyelesaikan tantangannya juga. Di mana ia berubah wujud ini juga untuk membantunya menyelesaikan tantangan dan Lord Muyun bertarung melawan dirinya. Sontak karena selama ini Lord Muyun belum mendapatkan lawan sepadan, jadi ia pun tak keberatan sama sekali dan pertarungan mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Namun tanpa diduga, hanya dengan satu gerakan saja Lord Muyun pun berhasil dikalahkan. Jadi di dalam goa ini seperti sebuah game, di mana jika kalah Lord Muyun akan langsung menghilang. Plusnya ia masih bisa mencobanya terus-menerus sampai berhasil menyelesaikannya. Jelas Roh Jusian sendiri ia pun hanya tertawa tipis dan meremehkan keterampilan pedang milik Lord Muyun. Tapi tentunya Lord Muyun tak menyerah begitu saja dan mencobanya sekali lagi. Sayangnya lagi-lagi hanya dengan satu gerakan saja ia pun berhasil dikalahkan. Sampai terlihat Lord Muyun pun terus mencobanya dan malah gagal semua. Sontak menyadari kalau tantangannya cukuplah sulit, jadi Lord Muyun pun meminta agar pil suci kelas menengah tadi ditukar saja dengan pil suci kelas tertinggi. Tapi jelas Roh Jusian pun menyarankan agar Lord Muyun melewatinya satu persatu dulu. Yang pada akhirnya pertarungan mereka pun kembali berlanjut lagi. Yang lagi-lagi untuk kesekian kalinya Lord Muyun pun dikalahkan ya lur ya. Waduh. Sontak ia pun benar-benar sangatlah kesal. Tapi di sana Roh Jusian pun hanya bilang semakin berharga harta yang Lord Muyun inginkan, maka Roh Jusiannya juga akan semakin kuat. Tentunya ia pun menyarankan agar Lord Muyun mikir-mikir lagi untuk menginginkan harta di sini. Tapi tanpa diduga Lord Muyun tetap tak gentar sama sekali. Bahkan dengan mode seriusnya kali ini ia pun mencoba untuk melawannya lagi. Namun sayangnya meskipun sudah ada sedikit perkembangan, tapi ia tetap saja dikalahkan oleh Roh Jusian. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun kapok untuk meminta pil tertinggi dan hanya meminta 5 bahan obat utama, yaitu buah naga giok, rumput pahit, bunga kristal es, bunga spiritual, dan gulma ungu. Sontak Roh Jusian yang mendengarnya juga langsung mengabulkannya. Tapi bisa mendapatkannya atau tidak, itu masih harus tergantung dengan kemampuan Lord Muyun itu sendiri. Yang pada akhirnya dengan mode serius Lord Muyun pun beneran bertekad mendapatkannya dan mereka pun melanjutkan lagi pertarungannya. Cerita berlanjut di mana ketika Lord Muyun bertarung melawan Roh Jusian untuk mendapatkan harta kemarin, di sisi lain di 72 pulau Tuan Muda Wuchang pun mengatakan kalau Su Wuxing atau penguasa Pulau Suensa hanyalah anjing dari Pavilion Tianbao.
Tentunya ia pun hanya tertawa tipis melihat mereka yang sosokan menarik pulau-pulau bawah untuk mengendalikan wilayah selatan. Yang ternyata Tuan Muda Wuchang inilah yang berniat merebut kembali kekuasaan dari Pavilion Tianbao di 72 pulaunya. Sampai di saat yang sama muncullah dua praktisi juga. Yang ternyata dua praktisi inilah Tuan Muda dari keluarga Zhu yang bernama Zhu Feng dan Zhu Xiao. Sontak melihat Pulau Tianlun yang ternyata biasa aja, awalnya mereka pun sedikit meremehkannya. Bahkan ia tak heran sama sekali kenapa Pulau Tianlun bisa dikalahkan oleh Pavilion Tianbao. Tapi di sana Tuan Muda Wuchang pun bilang kalau sekarang di 72 pulau keadaannya sangatlah kacau. Oleh sebab itulah mereka sangat membutuhkan keluarga kuat seperti keluarga Zhu. Apalagi untuk Pulau Suensa mereka sudah memimpin banyak pulau kelas bawah dan bergabung dengan Pavilion Tianbao. Sementara untuk Pulau Lingxi yang menempati posisi 24 mereka malah bergabung dengan puluhan pulau lainnya dan masih bertindak netral. Tentunya karena ia juga memiliki kekuatan dari puluhan pulau lainnya, jadi mereka lah yang akan bergerak duluan. Sedangkan di sisi lain atau di Pulau Suensa, di sana kita pun diperkenalkan oleh Tuan Muda Bayu atau utusan dari Pavilion Tianbao. Tentunya Tuan Bayu sendiri langsung menghampiri Patriarch Su Yuxing dan anaknya yaitu Su Yi. Sontak Patriarch pun langsung mengatakan seharusnya Tuan Bayu sudah mendengar kalau Pulau Tianlun, Pulau Losa, Pulau Guiku dan beberapa pulau lainnya sudah bergabung dengan keluarga Zhu untuk merebut kembali kekuasaan perdagangan mereka di 72 pulau. Jelas karena beberapa bulan terakhir Pavilion Tianbao sudah membantu pulau mereka untuk menduduki posisi 36 dan dapat bersaing di pasar Laut Selatan. Jadi Su Yi sebagai tuan mudanya ia pun menegaskan kalau mereka tak bisa membiarkannya begitu saja dan menyarankan untuk melawan. Sampai Tuan Bayu lah yang menjelaskan kalau kedatangannya ke sini memang diutus oleh master dari Pavilion Tianbao, di mana ia pun mengatakan kalau Pavilion Tianbao masih membuka pintu untuk berbisnis. Bahkan di wilayah selatan ini mereka tak ada niat untuk mencari musuh, melainkan hanya mencari rekan yang sama-sama menguntungkan. Alhasil karena keluarga Zhu yang notabene berada di wilayah selatan, tapi karena mereka sudah membelot kepada musuh, mereka pun berniat mengusirnya. Tentunya mereka pun juga sangatlah yakin dengan kekuatan yang mereka miliki, keluarga Zhu pasti bisa diatasi. Namun di sana Tuan Bayu tak mau meremehkan musuh, apalagi untuk yang kali ini keluarga Zhu mengirim Zhu Feng dan Zhu Xiao untuk turun tangan. Terlebih lagi Zhu Yafei sebagai jenius pertama dari keluarga Zhu juga sudah meninggoy. Tentunya Zhu bersaudara ini pasti menginginkan posisi Patriarch muda dan pasti akan melakukan segala cara. Alhasil Patriarch pun hanya mengatakan jika Lord Muyun ada di sini mereka pasti akan sedikit tenang. Yang pada akhirnya mereka pun sedikit menyayangkan karena memang Pulau Lingxi malah sudah membentuk tim sendiri dan tak mau bergabung dengan mereka. Tapi di sana Tuan Bayu masih sangatlah yakin kalau Pulau Lingxi akan mengambil keputusan juga. Apalagi jika keluarga Zhu sudah mulai menyerang, mereka pasti tak tinggal diam. Sedangkan untuk Lord Muyun di sana setelah lama berkultivasi, Meng Yao pun menghampirinya dan memberikan sebuah laporan, di mana ia mendengar kalau keluarga Zhu sudah mengirim dua tuan mudanya yaitu Zhu Feng dan Zhu Xiao. Tak hanya itu, sekarang mereka juga sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Lingxi. Sontak Lord Muyun yang mendengar pulau tersebut langsung mengetahui kalau Ling Ming atau Patriarchnya sedang mengalami sakit yang parah. Yang pada akhirnya karena sudah beberapa bulan mereka tidak bergerak, jadi ia pun menyatakan kalau mereka sudah harus bergerak. Bahkan ia pun langsung mengatakan kepada Yahui untuk merebut beberapa pulau di bawah pimpinan dari Pulau Lingxi. Dengan begitu mereka juga bisa membantu Yahui mendapatkan reputasi lagi untuk menjadi Patriarch muda dari keluarga Zhu-nya. Sementara di Pulau Lingxi, benar saja Patriarchnya pun sudah terluka parah. Di sana anaknya yang bernama Dong Tian awalnya cukuplah pasrah, apalagi orang-orang dari keluarga Zhu rumornya sudah berangkat ke sini. Tapi di sana Patriarch pun bilang kalau waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Jelas jika ia meninggoy sekarang, para musuhnya pasti tak takut lagi. Dan oleh sebab itulah ia pun menyerahkan semuanya kepada Dong Tian dan menyatakan kalau Dong Tian adalah Patriarch yang baru. Tentunya mulai sekarang semuanya akan berada di tangan dari Dong Tian. Sontak Dong Tian sendiri hanya bisa menjanjikan kalau ia pasti akan membalaskan dendam ayahnya yang sudah disakiti oleh Lun Hui dari Pulau Tianlun. Bahkan di saat yang sama ia pasti akan bergabung dengan Pulau Suensa dan Pavilion Tianbao untuk melawan keluarga Zhu. Tapi di sana sang ayah yang mendengarnya tetap mengingatkan agar anaknya tidak bertindak gegabah dan memikirkannya baik-baik dulu. Sampai seketika itu juga salah satu bawahan pun datang dan melaporkan kalau mereka kedatangan tamu yang cukuplah asing yang katanya bisa menyembuhkan penyakit dari Patriarch Lingxi.
Alhasil Dong Tian yang mendengarnya langsung sangatlah antusias dan bergegas menemuinya. Yang ternyata sekumpulan tamu itu adalah Lord Muyun dan kawan-kawan. Di sana Lord Muyun pun langsung mengenalkan diri dan mengatakan kalau ia bisa menyembuhkan racun di tubuh dari ayahnya. Sementara untuk Dong Tian, ia pun juga langsung mengetahui kalau Lord Muyun adalah pengawal utama dari Master Shao. Tentunya ia juga tak menyangka kalau ternyata Lord Muyun ini masih sangatlah muda dan juga sangatlah kuat. Bahkan ia jauh lebih kuat daripada murid-murid dari Gunung Suangkong. Alhasil Lord Muyun pun hanya tertawa tipis dan lagi-lagi menegaskan kalau ia bisa menyembuhkan racun dari Patriarch Tuang. Tapi sayangnya Dong Tian masih tak mau mempercayainya. Di sana ia pun bilang meskipun Lord Muyun sudah memenangkan 3 turnamen dan menciptakan pil 10 pola, namun ia pun bilang sebenarnya mereka sudah pernah memperkerjakan alkemis tingkat tinggi untuk ayahnya. Tapi sayangnya semuanya tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sontak Lord Muyun pun hanya bilang tak ada racun yang tak bisa ia sembuhkan di dunia ini. Tentunya masalahnya apakah mereka mau percaya atau tidak. Alhasil Dong Tian pun cukuplah kesal dan mengingatkan jika Lord Muyun tak bisa menyembuhkan ayahandanya, maka ia pasti akan menerima hukuman yang berat. Yang tanpa diduga Lord Muyun tak keberatan sama sekali. Bahkan jika ialah yang menyebabkan ayahnya meninggoy, maka ia juga siap dieksekusi ya lur ya. Waduh. Sontak pernyataan itu membuat Dong Tian pun sangatlah kaget. Apalagi Lord Muyun sejatinya tak memiliki hubungan apapun dengan ayahnya. Tapi ia malah berani mengambil resiko seperti itu. Tentunya ia pun awalnya mulai curiga dan menyuruh para pasukan untuk segera mengepung. Alhasil Meng Yao dan Yahui yang melihatnya juga tak mau kalah dan bersiap untuk bertarung. Sampai Lord Muyun pun lagi-lagi mengingatkan kalau ayahnya sudah tak punya waktu yang banyak. Apalagi keluarga Zhu dan Tuan Muda Wuchang sudah OTW ke sini. Jelas jika hal ini ditunda-tunda, takutnya pulau mereka lah yang akan dalam bahaya. Yang pada akhirnya Dong Tian pun berubah pikiran dan mengizinkan Lord Muyun untuk menyembuhkan ayahandanya. Alhasil Lord Muyun juga dengan senang hati dan mereka pun memasuki ruangan milik ayahnya. Di sana Dong Tian pun bilang kalau Lord Muyun bisa menyembuhkan racun di tubuhnya. Yang sudah jelas sang ayah juga tak keberatan sama sekali yang membuat mereka pun langsung memulai penyembuhannya. Bahkan tanpa basa-basi lagi dengan kekuatannya Lord Muyun langsung memeriksa tubuh dari sang ayah. Tapi di sana melihat sang ayah yang sangatlah kesakitan, Dong Tian awalnya cukuplah marah karena menurutnya Lord Muyun hanya memperburuk situasi saja. Namun tanpa diduga untuk sang ayah sendiri ia malah percaya penuh dengan Lord Muyun dan mengusir anaknya itu. Sontak karena sudah berdua saja, jadi Lord Muyun pun menyuruh sang ayah untuk menunjukkan keadaan tubuhnya yang sebenarnya. Yang ternyata kondisi tubuh dari sang ayah ini sudah sangatlah parah, di mana ia memiliki racun yang kompleks karena sudah mengkonsumsi banyak bahan ilmiah. Tapi tenang, sebagai reinkarnasi Raja Peri, Lord Muyun bisa saja menyembuhkannya. Namun tentunya dengan beberapa syarat yang ada. Jelas Patriarch tua yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan menanyakan syarat-syaratnya. Apalagi ketika ia menemui tetua di sekte Tiandan kemarin, mereka tak bisa menemukan solusi dalam penyakitnya ini. Alhasil Lord Muyun juga sudah tak mau basa-basi lagi dan mengatakan tujuan aslinya yang memang ingin berbisnis. Dimana jika ia bisa menyembuhkan racun di tubuh dari Patriarch, maka Patriarch tua harus mematuhi perintahnya selama 1 dekade atau 10 tahun lamanya. Yang tanpa diduga, tanpa berpikir panjang, Patriarch tua langsung menyetujui akan hal itu, ya kan? Cerita berlanjut di mana setelah sepakat dengan syarat dalam penyembuhan racun kemarin, keesokan harinya dengan pinik es milik Meng Yao, mereka pun bergegas pergi ke Pulau Suensa. Di sana penguasa Ling pun bilang kalau ia beneran tak menyangka kalau Lord Muyun sangat menghormati Venerable Su atau Su Xiao di masa lalu. Jelas dibandingkan dengan Venerable Su, semua orang rata-rata mengagumi Venerable Yun atau Raja Peri aka Lord Muyun itu sendiri. Apalagi Raja Peri adalah satu-satunya tokoh yang kuat selama ribuan tahun lamanya. Sedangkan untuk Meng Yao melihat patung Raja Peri dan Su Xiao di depan Pulau Suensa, ia pun langsung merasa kalau patung ini memiliki hubungan spesial dengan Lord Muyun. Sampai mereka pun akhirnya tiba di Pulau Suensa. Di sana melihat Lord Muyun yang terlihat bengong, Meng Yao pun langsung menanyainya. Tapi Lord Muyun pun hanya bilang kalau ia tidak kenapa-napa, melainkan hanya mengingat masa lalunya. Selain itu, Lord Muyun sendiri juga sedikit memuji penguasa Ling yang merupakan orang yang santai. Bahkan setelah menghilangkan racun kemarin, ia langsung mau diajak ke sini.
Yang ternyata kemarin setelah sepakat dengan persyaratannya, Lord Muyun juga langsung menyembuhkannya. Di sana penguasa Ling bahkan langsung menyuruh anaknya untuk mempersiapkan para pasukan dan siap bertarung. Sementara ia sendiri akan pergi dengan Lord Muyun ke Pulau Suensa untuk mendiskusikan kerjasamanya. Alhasil penguasa Ling pun hanya bisa berterima kasih atas bantuan dari Lord kita. Bahkan mewakili nama dari Pulau Lingxi, ia siap bekerja sama dengan Pulau Suensa untuk melawan keluarga Zhu dan juga Tuan Muda Wuchang. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Ye Qiu pun menghampiri. Sontak menyadari kalau Ye Qiu ini sangatlah kuat, mereka pun awalnya cukuplah panik. Tapi jelas untuk Ye Qiu sendiri, ia langsung memanggil Lord Muyun dengan sebutan guru, ya kan? Waduh. Alhasil semua yang mendengarnya seketika dibuat kaget sekaligus tenang. Apalagi Lord Muyun juga berterima kasih kepada Ye Qiu atas kerja kerasnya dalam beberapa bulan ini. Selain itu, Lord Muyun pun juga langsung mengenalkan Meng Yao kepada Ye Qiu sebagai istri darinya. Yang tanpa diduga, Ye Qiu pun malah mengatakan bukannya Lord Muyun selalu menyukai guru kedua. Alhasil mendengar itu, Lord kita pun cukuplah kesal dan memberikan muridnya sedikit pelajaran. Apalagi Ye Qiu juga bilang selama ini Lord Muyun selalu didekati oleh banyak wanita cantik, tapi ia tak pernah meresponnya sama sekali. Yang pada akhirnya di sela-sela drama tersebut, penguasa Pulau Suensa pun akhirnya datang dan menyambut mereka semua. Jelas penguasa Su sendiri langsung sangatlah tenang dengan kedatangan dari Lord Muyun ini. Bahkan ia bilang kalau sekarang mereka tak perlu takut lagi untuk menghadapi 10 Pulau Tianlun. Tentunya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengajak mereka masuk ke dalam. Sontak Meng Yao yang melihat Lord Muyun sangatlah dihormati, ia pun sedikit bertanya-tanya berapa banyak hal yang disembunyikan oleh Lord Muyun. Jelas ia pun beranggapan kalau selama ini Lord Muyun selalu berpindah-pindah tempat sejak berada di 3000 dunia kecil. Bahkan setelah melihat kekuatan Ye Qiu, Pulau Suensa dan lain-lain, Meng Yao pun juga beranggapan sepertinya Lord Muyun sudah lama merencanakan ini. Sampai pada akhirnya ketika mereka berkumpul, Tuan Muda Su Yi pun dengan antusias menyambut Lord Muyun kita. Di sana dikatakan Su Yi selalu berlatih teknik yang diberikan oleh Lord Muyun dulu dan sekarang sudah di tingkat 3. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga sedikit memujinya dan menyuruhnya untuk tetap fokus berlatih. Yang pada akhirnya mereka pun mulai membicarakan soal bisnisnya. Di sana penguasa Su pun bilang dalam pertempuran kali ini ia tak khawatir sama sekali dengan kekuatan 3 pulau besar. Melainkan yang membuatnya cukup gentar adalah kedatangan dari keluarga Zhu yang dipimpin oleh Zhu Xiao dan juga Zhu Peng. Apalagi dengan datangnya 2 orang tersebut, mereka pasti sudah di backup oleh praktisi derana peri bulu tingkat 9 ke atas. Tapi di sana sebagai Raja Peri, Lord Muyun pun hanya bilang jika mereka sudah datang ke sini, maka jangan harap untuk bisa kembali. Selain itu, Lord Muyun juga meminta agar penguasa Su mengatur 1 pulau untuknya agar ia bisa tinggal untuk sementara waktu. Yang sudah jelas penguasa Su tak keberatan sama sekali. Apalagi di bawah naungan dari Pulau Suensa juga ada ratusan pulau terbaik. Tentunya Lord Muyun tinggal pilih sendiri. Yang tanpa diduga Lord Muyun memilih Pulau Losun karena katanya ia sangatlah suka ketenangan dan di pulau tersebut sangatlah sedikit penduduknya. Sontak penguasa Su yang mendengarnya lagi-lagi tak keberatan sama sekali dan mengatakan apakah Lord kita membutuhkan formasi bertahan. Tapi jelas untuk masalah formasi tak perlu dikhawatirkan dan biar Lord kita lah yang memikirkannya. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun menyuruh penguasa Su dan penguasa Ling untuk segera bersiap. Sementara ia sendiri akan pergi sebentar untuk menyiapkan sesuatu dulu. Sontak semua yang melihatnya lagi-lagi geleng kepala karena menurutnya Lord Muyun benar-benar tak bisa ditebak. Bahkan Meng Yao sebagai istri juga tak menyangka kalau Lord Muyun selalu saja memberikan kejutan baru. Tak hanya mereka, Ye Qiu juga sampai mengatakan meskipun ia sudah menghabiskan waktu 10.000 tahun dengan Lord Muyun, ia sendiri bahkan juga belum bisa memahaminya, ya kan? Waduh. Sampai tak terasa beberapa minggu pun sudah berlalu. Di sana di depan Pulau Suensa ternyata keluarga Zhu dan pasukan akhirnya tiba juga. Selain itu keluarga Zhu dan 3 pulau lainnya ternyata dipisahkan yang membuat Patriarch Su pun beranggapan kalau mereka datang dengan penuh persiapan yang matang. Tak hanya itu dijelaskan juga kalau Lin Ming atau penguasa Ling juga sudah kembali untuk bertarung di Pulau Lingxinya. Tapi berbeda dengan Lord Muyun semenjak pergi kemarin ia masih belum kembali sama sekali. Tentunya Yahui sendiri awalnya sedikit mengkhawatirkannya. Namun karena keadaan sudah seperti ini mau tak mau mereka pun tetap akan berjuang.
Sementara untuk duo barbar dari keluarga Zhu, mereka pun langsung menyarankan agar Pulau Suensa menyerah saja. Jika tidak, maka kematian pasti akan datang. Tapi jelas Patriarch Zhu yang mendengarnya tak gentar sama sekali. Bahkan ia pun bilang jika memang Zhu Feng adalah jenius di daftar surgawi, harusnya mereka juga mengenali dirinya ini. Sayangnya Zhu Feng dan Zhu Xiao yang mendengarnya, mereka malah menghinanya karena katanya seorang badut yang tak memiliki kekuatan seperti mereka malah sok-sokan mengenalkan diri ya lur ya. Waduh. Jelas hal itu membuat Yahui pun terpancing emosi dan langsung menyinggung balik. Bahkan ia pun menegaskan agar mereka membuka matanya dengan jelas dan lihat siapa dirinya ini. Sontak mereka yang tadinya sangat arogan sekarang langsung dibuat panik menyadari kalau itu adalah Zhu Yahui. Tentunya mereka juga tak percaya dan menganggap kalau doi malah berpura-pura menyamar menjadi Yahui karena memang Yahui sendiri sudah lama meninggoy. Bahkan posisi Patriarch muda di keluarga Zhu sampai sekarang masih kosong. Tapi jelas Yahui pun menegaskan kalau ia tidaklah berpura-pura melainkan ini adalah Yahui yang asli. Bahkan ia pun sampai menunjukkan token keluarga Zhu-nya. Namun di sana duo Zhu yang melihatnya mereka malah langsung berpikir licik dan memfitnah Pulau Suensa karena sudah menculik Patriarch mudanya. Bahkan ia pun mencoba mengarang cerita kalau Yahui tetap bukanlah Patriarch muda yang asli dan ini hanyalah sandiwara dari Pulau Suensa agar bisa menyudutkannya. Tentunya ia pun masih menganggap kalau semuanya adalah palsu termasuk token keluarga tadi. Sontak Yahui pun lagi-lagi sangatlah marah. Apalagi Zhu bersaudara ini bergegas memerintahkan para pasukan untuk mulai nyerang duluan dan menyapu bersih pulau tersebut. Tapi untungnya di saat itu jugalah sang pahlawan Muyun pun akhirnya tiba. Jelas melihat Lord Muyun yang masih baik-baik aja, semua pun cukuplah tenang. Namun di sana Lord Muyun tak mau turun tangan dulu dan berniat untuk menonton saja dari kejauhan. Bahkan ia sampai dibawakan kursi dan minum oleh YQ serta dipijit juga oleh istri tercinta, ya kan? Waduh, King emang beda ya lur ya. Sontak Zhu bersaudara yang melihat keberadaan dari Lord Muyun, mereka pun langsung teringat kalau Lord Muyun lah yang sudah mengeksekusi banyak murid dari keluarga Zhu-nya. Tentunya mereka pun langsung berniat membalaskan dendam dan turun tangan duluan. Tapi sayangnya Yahui yang melihatnya juga tak tinggal diam dan bisa dengan mudah menyudutkan rekannya itu. Sampai Zhu Feng lah yang turun tangan dan mengeluarkan teknik langit dan bumi. Sontak Yahui yang melihatnya, ia pun juga cukuplah kaget karena ternyata dulu ialah yang mengajarkannya teknik tersebut. Yang pada akhirnya ia pun juga dengan senang hati meladeni dan pertarungan pun tak bisa dielakkan sama sekali. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama untuk Yahui pun mendominasi pertarungannya. Tapi di sana hal itu justru malah membuatnya semakin marah dan akhirnya menunjukkan metode kultivasi primordialnya. Sontak Yahui yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget karena ternyata metode ini adalah seni bela diri dari ayahnya. Tentunya ia benar-benar tak menyangka kalau sang ayah mau mewariskannya kepada duo bejat ini ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara Yahui versus Zhu Peng pun masih terus berlangsung. Di sana Zhu Peng pun mencoba memprovokasi karena menurutnya setelah puluhan tahun lamanya Yahui sudah bukan lagi Patriarch muda dan keadaan sudah banyak berubah. Bahkan di keluarga Zhu sudah tak ada lagi tempat untuknya. Tapi jelas Yahui juga tak gentar sama sekali karena memang yang menguasai metode primordial bukan hanya Zhu Peng saja melainkan ia juga menguasainya. Yang pada akhirnya pertarungan antar metode tersebut pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama untuk Yahui pun mendominasi pertarungannya. Sontak hal itu membuat Zhu Peng pun sangatlah kaget karena katanya ia sudah berlatih selama puluhan tahun. Tapi ia malah bisa disudutkan oleh orang yang sudah mati. Sedangkan untuk Yahui ia sudah tak mau basa-basi lagi dan berniat untuk mengakhiri pertarungannya. Tapi di sana ketika mau dieksekusi, Zhu Peng pun seketika meminta bantuan dari kakek ketiga. Alhasil Yahui yang memang tak expect akan hal itu, ia pun harus terkena serangan telak dari kakek tersebut. Yang ternyata kakek ini adalah tetua ketiga di keluarga Zhu yang bernama Zhu Wuneng.
Di sana tetua Wuneng pun juga langsung beranggapan kalau Yahui sudah menyamar menjadi patriarch mudanya. Tapi jelas Yahui pun hanya tertawa tipis dan mengatakan karena mereka sudah menganggapnya sebagai anak buangan, jadi akan ia pastikan kalau hari ini adalah kematian dari mereka berdua. Namun di sana melihat keadaan yang memang menguntungkan mereka, Zhu Peng tak gentar sama sekali dan malah menyinggung balik. Sontak Meng Yao yang melihatnya awalnya menyarankan agar Lord kita turun tangan. Tapi Lord Muyun malah langsung menolaknya karena memang ia ingin membiarkan keluarga Zhu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi ia yakin kalau Yahui pasti tak akan mati. Dan benar saja di saat yang sama muncullah satu tetua yang mencoba membantu Yahui. Yang ternyata tetua ini adalah Zhu Wunji atau Tuan Ji yang juga sudah disembuhkan oleh Lord Muyun. Sejadi beberapa hari Lord Muyun menghilang kemarin, ternyata ia menyembuhkan pasukan keluarga Zhu yang sudah menjadi monster. Sontak tetua Wuneng pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus marah kepada Lord Muyun, karena memang Lord Muyun lah yang pasti sudah menyelamatkannya. Tapi jelas Lord Muyun yang melihatnya, ia pun langsung memberikan sebuah kode yang membuat Ye Qiu lah yang turun tangan dan menampol tetua Wuneng. Di sana Lord Muyun pun bilang kalau ia memang sengaja membiarkan keluarga Zhu menyelesaikan masalahnya. Jelas jika ia ikut turun tangan, takutnya mereka akan langsung disapu bersih ya lur ya. Wede. Tapi tanpa diduga di saat itu juga lah lagi-lagi muncul pasukan dari Gunung Suangkong, di mana itu adalah tetua Sinde, tetua Wusin dan Baiju. Sontak Tuan Ji yang melihatnya, ia pun langsung menyapa tetua Sinde. Namun berbeda dengan mereka, di sana mereka pun langsung menuduh kalau Tuan Ji sudah berkhianat. Tentunya jika Zhu Peng dan kawan-kawan bisa kembali dan melaporkannya kepada keluarga Zhu, maka mereka pasti tak akan selamat. Yang pada akhirnya Zhu Peng pun juga tak tinggal diam dan memerintahkan semua pasukan untuk mulai menyerang Pulau Xuansang. Bahkan ia juga ingin menunjukkan di 72 pulau ini keluarga Zhu-nya lah yang berkuasa. Alhasil para pasukan pun tak keberatan sama sekali dan mulai menyerang. Tapi jelas penguasa Shu juga tak mau kalah dan memerintahkan para pasukan juga untuk menyerang balik. Dengan ini peperangan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Namun di sana tetua Wusin yang melihat keberadaan dari Lord Muyun, ia masih saja dendam dan ingin mengeksekusinya. Tapi jelas Lord Muyun kembali ini bukan tanpa persiapan belaka, karena ternyata ia menghilang kemarin bukan hanya menyelamatkan Tuan Ji, melainkan menyelamatkan semua orang yang sudah menjadi monster. Tentunya meskipun mereka merupakan orang-orang dari Gunung Suangkong, tapi karena mereka sudah diselamatkan dari rencana kunci darah, jadi mereka pun pasti akan membela Lord Muyun kita, ya kan? Widih. Sontak hal itu membuat tetua Sinde pun semakin kesal karena Lord Muyun sosokan menantang Gunung Suangkong. Yang pada akhirnya ia pun langsung membagi tugas, di mana Baiju akan kembali terlebih dulu untuk menahan orang-orang yang ingin membantu. Awalnya Baiju yang mendengarnya langsung menolak akan hal itu karena memang tentara bantuan tak bisa diremehkan sama sekali, apalagi mereka jumlahnya juga ribuan. Tapi jelas tetua Sinde pun tetap memaksanya karena nyatanya Baiju sudah menyatu dengan ular mistis dan sudah memiliki kekuatan yang tinggi. Alhasil mau tak mau Baiju pun menyetujui dan bergegas melakukannya. Namun jelas Meng Yao yang melihatnya juga tak tinggal diam dan memutuskan untuk menghadang Baiju. Sedangkan untuk tetua Sinde, karena Lord Muyun bersikeras dalam melawan Gunung Suangkong, jadi mereka pun juga tak keberatan sama sekali. Sontak Lord Muyun sebagai raja peri tertinggi, lagi-lagi ia masih belumlah turun tangan dan hanya menyuruh Ye Qiu untuk mengeksekusi kedua cecungu ini. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Ye Qiu pun juga langsung bergerak dan melawan dua cecungu sekaligus. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama Ye Qiu bisa menyudutkan mereka berdua. Bahkan ia pun menegaskan kalau mereka masih terlalu dini untuk melawan guru tercinta, ya kan? Sontak menyadari kalau Ye Qiu sangatlah kuat, tetua Sinde pun sampai dibuat gentar dan mengajak tetua Wusin untuk segera kabur. Sayangnya karena perintah dari Lord Muyun tadi adalah mengeksekusi, jadi Ye Qiu tak mau melepaskannya. Bahkan ia pun langsung mengeluarkan teknik pusaran iblisnya. Yang tanpa diduga tetua Sinde yang menyadari kalau mereka sudah tak akan bisa selamat lagi, ia malah memutuskan untuk mengorbankan diri dan melemparkan Wusin keluar teknik. Dengan begitu tetua Wusin masih bisa kembali ke Gunung Suangkong untuk membalaskan dendamnya ini. Yang pada akhirnya dengan satu gerakan saja tetua Sinde yang dirumorkan yang terkuat harus meninggoy di tangan Ye Qiu ya lur ya.
Sontak Lord Muyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau tubuh roh suci memang sesuai dengan namanya, di mana semakin ia melihatnya, ia juga semakin kagum dengan muridnya. Alhasil ia pun langsung menyuruh Ye Qiu untuk beristirahat terlebih dulu sembari menggabungkan jiwa sejati milik tetua Sinde. Mungkin dengan begitu bisa membantunya menerobos Rana. Jelas Ye Qiu pun juga tak keberatan sama sekali dan bergegas melakukannya. Sementara di peperangan, para musuh yang melihat kekuatan dari Ye Qiu tadi, mereka pun langsung dibuat gentar. Apalagi kekuatan hantamannya juga sangatlah dahsyat sampai bisa membalikan dunia ini. Yang pada akhirnya para pasukan keluarga Zhou pun juga memutuskan untuk kabur dari peperangan ini dan hanya meninggalkan Zhu Feng yang memang sudah pingsan. Sontak tetua Ji yang melihatnya, ia malah menyarankan agar mereka tidak mengejar. Apalagi dengan kekuatan mereka saat ini bisa bertahan saja sudah sangatlah cukup. Jelas Yahui yang mendengarnya, ia pun hanya mengatakan jika saja ayahnya ada di sini, mungkin mereka tak akan menghadapi masalah seperti ini. Tapi di sana tetua Ji pun bilang kalau sebenarnya ayahnya sudah lama tahu soal Yahui yang belum meninggoy. Yang ternyata sebelum menjadi monster dulu, tetua Ji sempat mengirimkan surat kepada ayahnya kalau Yahui dan dirinya masih belum meninggoy. Namun sayangnya dari dulu sampai sekarang yang hampir 1 dekade, sang ayah malah tak pernah berusaha mencari mereka. Di sanalah Yahui pun akhirnya sadar kalau ayahnya juga merupakan orang pengecut. Karena memang sang ayah lebih memilih Gunung Suangkong daripada memilih anaknya sendiri. Bahkan ia pun beranggapan kalau sang ayah tak keberatan kehilangan dirinya. Sontak ia pun benar-benar sangatlah marah dan akhirnya sadar kenapa Zhu Peng dan Zhu Xiao sampai bisa menguasai teknik dari ayahnya. Yang ternyata selama ini sang ayah sudah melupakannya dan malah melatih putra-putranya yang lain. Yang pada akhirnya ia pun hanya tertawa tipis dan menghampiri Zhu Peng serta menegaskan kalau ia Zhou Yahui pasti bisa hidup tanpa mengandalkan keluarga Zhu. Bahkan hari ini ia pun resmi memutuskan hubungannya dengan sang ayah dan lebih memilih untuk hidup sendiri. Tentunya jika di masa depan mereka bisa bertemu, maka di sanalah ia akan menanyakan semuanya kepada sang ayah ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil memukul mundur pasukan Gunung Suangkong dan keluarga Zhou kemarin, tentunya mereka pun langsung menanyakan keadaan masing-masing. Yang sudah jelas untuk Lord Muyun ia masih baik-baik aja. Bahkan ia malah menanyakan untuk Tuan Ji dan Yahui itu sendiri ke depannya mereka akan kemana. Tentunya jika mereka tak memiliki rencana apapun, Lord Muyun pun langsung menawarkan untuk bergabung dengannya saja dan tinggal di Pulau Lohun. Yang tanpa diduga tak butuh waktu yang lama tetua Ji pun menyetujui. Di saat yang sama Meng Yao pun juga akhirnya kembali dan melaporkan kalau Baiju berhasil melarikan diri. Tapi untuk orang-orang yang diselamatkan oleh Lord Muyun kemarin juga masih kebingungan akan pergi kemana. Alhasil Yahui yang mendengarnya sedikit menanyakan apakah Lord Muyun mau menampungnya. Yang sudah jelas Lord Muyun siap menampung mereka semua. Apalagi ia juga memiliki dendam yang besar kepada Gunung Suangkong. Tentunya ia pun lagi-lagi menawarkan jika mereka mau bergabung maka ikutlah bersamanya. Tapi jika tak mau maka silahkan pergi. Sontak tetua Ji yang mendengarnya lagi-lagi menegaskan kalau mereka akan bergabung dengan Lord Muyun. Apalagi Yahui juga sudah tak dianggap oleh keluarganya yang membuat ia pun juga memiliki dendam yang besar. Jelas Lord Muyun pun juga tak keberatan sama sekali dan menegaskan mulai sekarang markas mereka adalah Pulau Lohun. Tentunya ia pun juga mengatakan kalau sisa hidupnya ini dipenuhi oleh dendam, rintangan dan jejak darah di mana-mana. Oleh sebab itulah ia akan menamai aliansi mereka sebagai aliansi darah, ya kan? Wede. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas pergi ke Pulau Lohun. Jadi inilah markas baru dari aliansi darah pimpinan Lord Muyun kita. Sontak tetua Ji juga tak keberatan sama sekali. Apalagi di pulau ini sangatlah jarang penduduk yang membuat mereka bisa fokus untuk berkembang. Sementara untuk Yahui awalnya ia pun sedikit meragukan karena katanya Gunung Suangkong itu memiliki kekuatan yang amatlah besar. Tapi jelas Lord Muyun pun hanya bilang kalau ia memang tak tahu akan hal itu. Namun ia juga tak gentar sama sekali dan siap menjatuhkannya. Alhasil Yahui yang tadinya cukuplah ragu sekarang mulai pede kembali. Bahkan ia juga siap menjatuhkannya demi membalaskan dendamnya juga. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Meng Yao pun datang dan melaporkan sebuah berita baik, di mana turnamen alkemi sekte Siju dan sekte Pil Surgawi yang diadakan 10 tahun sekali ternyata akan segera dimulai.
Sejadi sekte Siju dan sekte Pil Surgawi ini setiap 10 tahun sekali mereka berdua memang akan bekerja sama dan mengadakan sebuah turnamen, di mana mereka akan mengundang semua jenius di 3000 dunia kecil untuk berpartisipasi, sekaligus yang memang berbakat akan direkrut oleh mereka. Di sana Meng Yao pun juga bilang dalam turnamen nanti katanya sekte 10.000 formasi juga akan berpartisipasi. Sontak Lord Muyun yang tadinya biasa aja sekarang langsung antusias karena memang dengan begini ia pun bisa bertemu dengan Xin Yang. Apalagi Meng Yao juga mengizinkannya untuk mengikuti turnamen ini. Sejadi untuk hadiahnya sendiri dari sekte Pil Surgawi, mereka akan memberikan pil obat yang melampaui pil kelas terbaik. Sementara dari sekte Siju akan memberikan hadiah yaitu senjata ilahi yang melampaui senjata kelas terbaik. Selain itu, sekte 10.000 formasi juga membuat kesepakatan siapapun pemenangnya boleh bergabung dengan sekte mereka dan dibebaskan memilih 10 bahan untuk menyiapkan satu formasi besar. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya ia pun sedikit ragu karena takutnya jika ia memenangkan turnamen ini ia akan direkrut oleh sekte musuh. Tapi di sana Tetua Ji awalnya sedikit meremehkan karena faktanya Gu Feiyang yang merupakan jenius aja hanya bisa memenangkan satu turnamen. Namun untuk Meng Yao ia langsung percaya penuh kalau Lord Muyun pasti bisa memenangkannya. Alhasil Lord Muyun pun langsung menanyakan kapan turnamennya akan dimulai, yang ternyata turnamennya akan diadakan 4 bulan lagi. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya ia pun langsung berniat untuk bersiap-siap. Tapi di sana untuk YQ ia pun malah mengatakan kalau gurunya tak perlu menghabiskan waktu untuk mengikuti turnamen tak jelas ini. Sontak mereka yang mendengarnya langsung dibuat kaget karena memang ini adalah turnamen tier 1 bukanlah turnamen tak jelas. Namun YQ tetap saja menganggapnya seperti itu dan tak akan mau mendukung gurunya itu. Alhasil Lord Muyun pun sedikit mempermainkannya dan mengatakan jika YQ tak mau mendukungnya maka ia tak usah menjadi muridnya lagi. Tapi jika ia mau maka YQ harus berteriak dan mendukung gurunya ini. Sontak YQ yang mendengarnya mau tak mau ia pun memilih untuk berteriak saja ya lur ya. Waduh. Sampai singkat cerita beberapa bulan pun sudah berlalu dan Lord Muyun juga sudah selesai berlatih. Dijelaskan selama 4 bulan ini Lord Muyun selalu bermeditasi dan berhasil menerobos ranah. Tentunya karena turnamen tinggal sebentar lagi, jadi ia pun langsung berniat untuk pergi ke sana. Sekaligus ia juga ingin mengetahui kekuatan dari para jenius di setiap sekte-sekte di 3000 dunia kecil. Sontak Meng Yao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan menyarankan agar mereka pergi bersama-sama. Yang ternyata Lord Muyun juga ingin memanfaatkan turnamennya untuk merekrut beberapa jenius berbakat ke aliansi darahnya ini. Tapi sebelum itu ia juga menanyakan kepada Meng Yao apa yang ia lakukan selama 4 bulan terakhir. Yang ternyata Meng Yao memanfaatkan koneksi dari aliansinya untuk menyelidiki beberapa rahasia di 3000 dunia kecil. Sejadi di 3000 dunia kecil ini dibagi menjadi 5 wilayah yaitu timur, selatan, barat, utara, dan pusat. Di mana untuk wilayah barat sendiri ada 7 kekuatan utama yang dipimpin oleh sekte 7 bintang. Tapi sayangnya untuk 6 kekuatan yang lain ia tak mendapatkan informasi apapun. Sementara di wilayah selatan adalah kekuatannya dari 72 pulau. Di mana meskipun dari segi kekuatan cukuplah kurang, tapi mereka memiliki keunggulan sendiri yaitu posisi geografisnya yang berada di atas laut. Berbeda dengan wilayah timur di mana itu adalah wilayahnya pegunungan. Tentunya meskipun tempatnya sangat terpencil, tapi wilayah timur sebenarnya menyembunyikan kekuatannya yang disebut sebagai suku penyihir. Kemudian juga ada wilayah utara yang sangatlah sedikit penduduknya karena memang di sana adalah markasnya dari klan Rong. Dan terakhir adalah wilayah pusat atau tempat yang paling ramai, di mana di sini dipenuhi oleh sekte-sekte yang kuat yaitu sekte Pil Surgawi, sekte Siju, sekte 10.000 formasi, istana Surgawi Jihuan, tanah suci Suanyu, sekte Iblis Wuji, keluarga Zhu dan 4 klan utama. Di mana 8 kekuatan super ini malah didominasi semua oleh Gunung Suangkong. Kemudian Meng Yao pun juga mengatakan untuk wilayah pusat ada sebuah kota yang bernama kota Zongtian, di mana di antara 8 kekuatan besar di wilayah pusat, kota ini telah berdiri selama 10.000 tahun dan tak ada satupun kekuatan yang bisa berkuasa di sana. Tentunya turnamen yang akan diadakan nanti adalah di kota itu.
Sontak Lord Muyun yang mendengar semua informasinya, ia pun sedikit memuji ayangnya itu karena memang untuk menjadi hebat itu, mereka tak hanya mengandalkan diri sendiri, melainkan juga mencari tahu kekuatan musuh. Yang pada akhirnya mereka pun langsung bergegas pergi ke kota Zhongtian. Di sana sesampainya di kota tersebut, Lord Muyun langsung menyeru Yahui untuk mencarikan 2 kamarnya. Tapi sayangnya karena Lord Muyun dan kawan-kawan ini datangnya sudah terlambat, jadi beberapa penginapan pun sudah terisi penuh. Awalnya Yekyu yang melihatnya langsung menawarkan untuk menerobos masuk dan merebut 2 kamar untuk gurunya. Namun jelas Lord Muyun langsung melarangnya dan memutuskan untuk tetap mencari saja. Sampai seketika itu juga mereka pun malah bertemu dengan Master Shao dari Pavilion Tianbao. Sontak melihat Lord Muyun yang merupakan pengawal pribadinya, Master Shao langsung menyambutnya ramah. Bahkan karena Lord Muyun dan kawan-kawan belum mendapatkan kamar, jadi Master Shao memutuskan untuk menjamu mereka dan membawanya ke suatu tempat. Alhasil Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali. Yang ternyata Master Shao membawanya ke tempat yang sangatlah megah atau markas besarnya dari Pavilion Tianbao. Tentunya sebagai rasa terima kasihnya kepada Lord Muyun yang sudah menyelamatkannya berkali-kali, ia juga langsung memberikan 1 kamarnya untuk Lord Muyun beserta istri. Alhasil karena sejatinya Lord Muyun dan Meng Yao ini sempat lama berpisah, jadi meskipun sudah suami istri, mereka malah terlihat canggung ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah beristirahat di markas besar dari Pavilion Tianbao kemarin, dikatakan setelah beberapa hari berlalu, Lord Muyun dan Meng Yao pun akhirnya keluar juga dan memutuskan untuk jalan-jalan santuy. Di sana Lord Muyun pun bilang kalau sebenarnya untuk turnamen 3 sekte ini ia tak khawatir sama sekali. Tapi karena dulu ia sudah mengeksekusi Han Tianyu, ia pun sedikit khawatir kalau istana Jiu Huan pasti tak akan melepaskannya. Apalagi Meng Yao sekarang juga sudah bersamanya dan tak akan bisa kembali ke sana lagi. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun hanya mengatakan untuk Meng Yao dan Xinya sudah diketahui keberadaannya. Bahkan Xiao Hei juga berada di istana surgawi Jiu Huan. Namun untuk kakek Wan dan ayahnya sampai saat ini masih belum berkabar sama sekali. Sontak Meng Yao yang mendengarnya langsung menceritakan saat mereka menyergap Goa Ro dulu, ayah Lord Muyun sudah tak ada di sana. Bahkan pasukan dari klan Ro juga sudah tak ada. Tapi mereka malah bertemu dengan orang-orang dari istana surgawi Jiu Huan yang membuat Meng Yao dan Xiao Hei malah ditangkap. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan artinya untuk kakek Wan ia sudah pasti selamat. Hanya saja untuk saat ini mereka masih belum mengetahui keberadaannya. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Lord Muyun pun melihat 2 praktisi yang malah sedang menyiksa seekor anjing. Yang sudah jelas anjing ini adalah Xiao Hei, kan? Jadi 2 praktisi ini adalah Zhu Ming dari keluarga Zhu dan Lin Ran dari sekte 10.000 formasi. Dikatakan juga kalau Zhu Ming sudah membeli Xiao Hei dengan harga 100 juta. Tapi untuk Xiao Hei-nya ia malah menggonggong sepanjang jalan. Awalnya Lin Ran yang melihatnya mencoba menenangkan kalau Xiao Hei hanyalah seekor binatang kecil. Tapi ternyata Zhu Ming sudah tahu semuanya kalau Xiao Hei adalah anjing dewa bulan atau binatang suci terbaik. Bahkan peluangnya untuk berevolusi menjadi binatang ilahi juga sangatlah besar. Alhasil Lin Ran yang mendengarnya ia pun juga cukuplah antusias dan mencoba mengajaknya berkomunikasi. Karena faktanya binatang suci itu bisa berkomunikasi dengan manusia. Namun sayangnya Xiao Hei tetap saja malah menggonggong yang membuat Lin Ran pun sangatlah marah dan berniat menginjaknya. Tapi untungnya di saat itu juga lah Lord Muyun pun muncul yang membuat Xiao Hei malah langsung menghampirinya. Bahkan Xiao Hei juga langsung menjelaskan kalau sebenarnya ia pergi untuk mencari Meng Yao. Namun di perjalanan ia malah ditangkap oleh seseorang dan dijual kepada Zhu Ming. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya ia pun hanya tertawa tipis. Tapi berbeda dengan Zhu Ming melihat Lord Muyun yang ikut campur, ia malah sangatlah marah. Bahkan Lin Ran juga langsung menyinggung Lord kita itu. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya juga cukuplah kesal. Apalagi Xiao Hei juga mengatakan kalau mereka berdua sudah menyiksanya sedari tadi. Namun di sana Lord Muyun mencoba untuk tetap sabar dan mengajak Xiao Hei untuk segera pergi saja. Sayangnya karena Xiao Hei sudah dibeli oleh Zhu Ming, Lin Ran pun lagi-lagi menahannya dan menyinggung kalau Lord Muyun sudah merampok anjing mereka. Bahkan mereka juga sedikit bertanya-tanya siapa Lord Muyun ini sampai-sampai sok berkuasa seperti ini.
Tapi jelas Lord Muyun pun hanya bilang kalau Xiaohui adalah adiknya sendiri. Tentunya melihat adiknya yang sudah disiksa, jadi ia pun juga akan memberikan mereka pelajaran yang sama. Alhasil setelah cukup lama obrolan, Zhu Ming pun akhirnya sadar kalau ini adalah Lord Muyun kita. Bahkan ia tak heran sama sekali kenapa Yahui berani memberontak dengan keluarga Zhu. Karena ternyata backingannya adalah Lord Muyun kita. Namun mereka berdua tetap tak gentar sama sekali dan tetap saja menyinggung. Bahkan Lin Ran bilang jika Lord Muyun sudah menganggap Xiaohui sebagai adik, jadi untuk Lord Muyun sendiri berarti ia sudah menganggap dirinya sebagai anjing. Waduh. Selain itu ia juga menyinggung soal aliansi darah yang katanya malah sosokan ingin melawan Gunung Suangkong. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya benar-benar marah besar dan langsung memasukkan sebuah pil ke mulut dari Lin Ran. Tentunya ia pun bilang tak peduli saudaranya seperti apa, intinya saudaranya tak bisa dibandingkan dengan semut-semut seperti mereka ini. Yang ternyata pil yang Lord Muyun masukkan itu adalah pil penghancur dao, di mana tak butuh waktu yang lama dao emas milik Lin Ran seketika langsung hancur, ya kan? Jelas hal itu membuat Zhu Ming pun sangatlah kesal, tapi ia juga tak berani untuk melawan secara langsung. Apalagi Lord Muyun juga menyuruhnya untuk mengadu dengan Zhu Neng. Yang pada akhirnya ia pun bilang kalau di turnamen alkemis nantilah ia pasti akan mempermalukan Lord Muyun kita. Sontak menyadari kalau doi adalah seorang alkemis, Lord Muyun pun hanya tertawa tipis dan siap mempermalukannya. Sampai muncullah seseorang lagi yang langsung menyinggung Lord kita itu, yang ternyata dia adalah Lin Xiao dari sekte 10.000 formasi. Jelas Zhu Ming yang melihatnya langsung melaporkan kalau Lord Muyun sudah menghancurkan dao emas milik Lin Ran. Tentunya ia pun meminta agar Lin Xiao mau membalaskan dendam. Alhasil Lin Xiao pun juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi Lord Muyun juga tak tahu bagaimana cara menghormati seseorang. Tapi di sana Lord Muyun pun hanya bilang kalau cecunguk seperti mereka ini tak layak untuk dihormati. Sontak perkataan itu membuatnya pun semakin kesal. Namun di saat yang sama Xinya dan seniornya pun juga muncul dan langsung menyinggung si Lin Xiao ini. Karena ternyata di sekte 10.000 formasi Lin Xiao ini hanyalah seorang master formasi junior ya lur ya. Waduh. Jelas Lord Muyun dan Meng Yao yang melihat kehadiran dari rekannya benar-benar sangatlah senang. Sementara untuk Lin Xiao, ia yang tadinya sangat arogan, sekarang malah langsung menyapa dua seniornya itu. Sayangnya Xinya tak peduli sama sekali dan hanya mengingatkan kalau Xiaohui itu memang adalah peliharaan kesayangan dari Lord Muyun. Yang ternyata Xinya ini sangat terburu-buru untuk mengikuti turnamen demi bertemu dengan Lord Muyun. Sampai Lin Xiao pun mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari Lin Ran, karena faktanya ia hanya lewat saja dan melihat keributan yang ada. Tapi jelas untuk Xinya ia tetap saja cukuplah kesal dan mengusir mereka semua. Bahkan ia bilang orang yang tidak jujur seperti mereka ini tak layak berpartisipasi dalam turnamen, ya kan? Waduh. Alhasil dengan perasaan yang juga sangatlah kesal, mau tak mau mereka pun bergegas pergi. Sontak melihat sudah tak ada orang asing lagi, Xinya pun langsung menunjukkan rasa rindunya dengan memeluk Lord Muyun kita. Sementara untuk Lord Muyun menyadari kalau Xinya sudah menjadi master formasi, ia pun juga sedikit menggodanya. Sampai senior Chen pun juga mengenalkan diri kalau ia berasal dari sekte 10.000 formasi sekaligus senior dari Xinya. Di sana ia juga bilang sebelumnya ketika di Gunung Suangkong dan reruntuhan naga mereka tak sempat untuk bertemu. Jadi pertemuan yang kali ini ia jadikan sebagai awal perkenalan saja. Sontak melihat sikap sopan dari senior Chen, Lord Muyun tak keberatan sama sekali dan juga sedikit memujinya. Yang pada akhirnya karena turnamen akan segera dimulai, jadi senior Chen memutuskan untuk berkumpul dengan sektenya. Tentunya ia juga tak keberatan jika Xinya ingin gabung dengan Lord Muyun. Bahkan ia malah sangatlah tenang setelah mengetahui kemampuan dari Lord kita. Alhasil mereka pun bergegas bubar. Sontak Lord Muyun sendiri langsung menanyakan kepada Xinya tentang perasaannya setelah bergabung dengan sekte 10.000 formasi. Tapi di sana Xinya pun hanya bilang kalau itu merepotkan. Apalagi dari 33 formasi surgawi yang diberikan oleh Lord Muyun dulu, para tetua di sekte 10.000 formasi malah tak ada yang mengerti sama sekali. Jelas Meng Yao yang mendengarnya hanya tertawa tipis karena memang di 3000 dunia kecil tak ada yang bisa memahaminya.
Yang pada akhirnya Lord Muyun pun lagi-lagi menggoda Xinya dan mengatakan karena sekarang Xinya adalah harta bagi sekte 10.000 formasi, jadi ia juga akan mati-matian melindunginya. Tapi sebelum itu mereka akan kembali ke pavilion Tianbao dulu untuk beristirahat, karena memang besok turnamen akan segera dimulai. Sampai di malam harinya Lord Muyun malah tak bisa tidur dan memutuskan untuk berkeliling santuy. Namun di sana baru beberapa langkah ia berjalan, Lord Muyun malah langsung merasakan sesuatu yang aneh dan bergegas memeriksanya. Dan benar saja di pintu luar dari pavilion Tianbao terlihat beberapa penjaga malah sudah meninggoy. Selain itu di sana juga ada seseorang yang belum dikenal yang mengatakan kalau ia akan mengeksekusi Lord Muyun di sini. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang tanpa diduga Lord Muyun langsung dibuat kaget karena pria ini malah bisa menahan niat pedang kehampaannya yang dimana notabene praktisi derana peribulu tingkat 5 aja tak berani menahan itu. Tentunya ia pun menanyakan siapa doi sebenarnya. Tapi di sana ia malah menyuruh Lord Muyun untuk menebaknya sendiri sembari mengeluarkan teknik kepahitan langit. Alhasil Lord Muyun lagi-lagi sangatlah kaget. Sama halnya dengan pria ini menyadari Lord Muyun yang mengetahui soal teknik kepahitan langit, ia juga cukuplah kaget. Karena memang Supreme Kuhai 10.000 tahun yang lalu lah adalah penciptanya. So jadi Supreme Kuhai itu adalah yang memerintahkan 3.000 dunia kecil di 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, alasan ia menciptakan teknik kepahitan langit karena ia sudah mengalami penderitaan yang sangatlah besar. Yang ternyata untuk menguasai teknik kepahitan langit ini mengharuskan seseorang untuk merasakan 1000 jenis rasa sakit di dunia ini. Sebagai contoh, untuk Supreme Kuhai ia sudah menderita sedari kecil. Dari ayahnya yang dibunuh di depan mata, ibu dan adiknya diperkeos dan anggota tubuhnya juga dipatahkan. Bahkan ketika dewasa ia juga dikhianati oleh teman-temannya serta kekasihnya. Tentunya setelah mengalami semua penderitaan itu, Supreme Kuhai baru bisa menciptakan teknik kepahitan ini. Tapi melihat doi yang malah sudah menguasainya, Lord Muyun lagi-lagi menanyakan siapa doi sebenarnya dan apa hubungannya dengan Supreme Kuhai. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun dihampiri oleh pria misterius kemarin, ia pun menanyakan siapa doi sebenarnya dan apa hubungannya dengan Supreme Kuhai. Yang ternyata dia ini adalah murid dari Supreme Kuhai sekaligus pewarisnya yang bernama Kusing. Sontak Lord Muyun yang menyadari kalau Kusing juga menguasai teknik kepahitan, ia pun juga cukuplah respect karena menurutnya perjalanan Kusing juga pasti sangat menarik. Alhasil karena doi memang punya hubungan dengan Supreme Kuhai, jadi Lord Muyun pun mengatakan kalau ia adalah pewaris dari Raja Peri di masa lalu yang merupakan sahabat dari Supreme Kuhai. Jelas Kusing yang mendengarnya, ia pun juga langsung percaya karena faktanya ia memang melihat aura istimewa di tubuh dari Lord Muyun. Yang pada akhirnya Lord Muyun lah yang menanyakan apa tujuannya datang ke sini. Yang ternyata Kusing ingin membuat sebuah kesepakatan, di mana karena Lord Muyun sudah membentuk aliansi darah untuk melawan Gunung Suangkong, jadi ia ingin mengajaknya bekerja sama. Sejadi Supreme Kuhai itu sudah memimpin 3.000 dunia kecil di masa lalu, tapi kemudian ia malah menghilang tanpa jejak sedikit pun dan aula kepahitan langit sudah dikosongkan oleh Gunung Suangkong. Dan oleh sebab itulah ia yakin kalau Gunung Suangkong pasti terlibat akan hal ini dan ia pasti akan membalaskan dendam gurunya. Namun di sana Lord Muyun yang mendengarnya malah mengatakan kalau tujuan Kusing sebenarnya juga ingin mendapatkan teknik kepahitan langit yang lengkap. Karena faktanya yang ia dapatkan sekarang adalah salinannya saja. Alhasil karena sudah ketahuan, Kusing pun akhirnya mau terbuka, di mana tujuannya memang untuk mendapatkan teknik tersebut. Tapi ia mengajak Lord Muyun bekerja sama juga dengan itikat yang baik karena ia tetap ingin balas dendam dengan Gunung Suangkong. Sontak melihat Kusing yang cukup ambisius, Lord Muyun pun tak keberatan sama sekali dan menanyakan soal kerjasamanya. Yang ternyata kerjasamanya malah tidaklah begitu formal karena memang Kusing hanya meminta ketika ia dalam masalah Lord Muyun mau membantu. Begitu sebaliknya jika Lord Muyun dalam masalah ia pasti akan datang membantu. Alhasil Lord Muyun pun lagi-lagi tak keberatan sama sekali dan menanyakan bagaimana cara ia menghubunginya. Tapi di sana Kusing malah bilang kalau Lord Muyun tak perlu menghubunginya, melainkan ia sendirilah yang pasti akan mencari Lord Muyun jika memang ada masalah serius.
Yang pada akhirnya menyadari kalau Lord Muyun tak memiliki pedang yang hebat, Kusing pun langsung memberikan pedang kepahitan sebagai hadiah pertemuannya. Yang tanpa diduga pedang kepahitan ini sebenarnya memang milik Lord Muyun di masa lalu, di mana dulu ialah yang memberikan pedang ini kepada Supreme Kuhai. Sementara untuk Kusing setelah memberikan pedang tersebut, ia pun malah langsung bergegas pergi. Di sana untuk Kusing ternyata ia tidaklah pergi melainkan langsung menemui dua bawahannya, di mana para bawahan awalnya meragukan kalau Kusing bekerja sama dengan Lord Muyun. Tapi Kusing pun hanya bilang kalau keputusan yang ia buat ini adalah keputusan dari Supreme Kuhai. Yang ternyata para bawahan ini memang bertugas untuk memantau turnamen yang akan berlangsung nanti, di mana di akhir turnamen nanti mereka harus mengawal Lord Muyun dan memastikan keselamatannya. Sampai keesokan harinya, turnamen jenius pun akhirnya dimulai juga. Di sana di sebuah arena para praktisi sudah dikumpulkan. Jadi turnamen yang pertama ini adalah turnamen alkimia atau pembuatan pil. Selain itu dijelaskan juga sebagai penyelenggara sekte pil surgawi ini memang merupakan sekte terpandang di 3000 dunia kecil. Bahkan reputasinya hampir sama seperti Gunung Suangkong. Sampai kita pun diperkenalkan oleh seorang praktisi yang bernama Liu Xiang, di mana dijelaskan ia mampu membuat pil suci kelas atas dan menjadi salah satu kandidat terkuat. Selain dia juga ada Zuming dari keluarga Zhu, Gu Feiyang, dan Shen Gongyang dari Pavilion Lanjin. Sampai para juri pun menyuruh mereka untuk melihat plat nomornya dan mempersilahkan untuk masuk ke arenanya. Alhasil Lord Muyun yang memang mendapatkan plat nomor di awal, ia pun langsung bergegas masuk. Jadi peraturan dari turnamen alkemis ini, mereka akan ditugaskan untuk membuat pil suci kelas rendah yaitu pil pembalik roh. Di mana pil pembalik roh ini meskipun kelas rendah tapi sangatlah sulit untuk dibuat. Selain itu pada turnamen ini juga akan ada 5 juri dari sekte pil surgawi yang akan menilai kemampuan mereka. Tentunya untuk penilaiannya sendiri, yang pertama akan dilihat dari tingkat keberhasilan dan yang kedua adalah jumlah polanya. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, turnamen pun sudah resmi dimulai. Di sana Tetua Agung yang melihatnya langsung menanyakan kepada para juri tentang pendapatnya masing-masing siapa yang layak memenangkan turnamen ini. Alhasil Tetua Tianxin pun bilang kalau menurutnya akan ada 3 kandidat juara. Yang pertama Liu Xiang dari Gunung Suangkong, Zuming dari keluarga Zhu, dan Shen Gongyan dari Aula Lanjin. Sontak salah satu tetua yang mendengarnya malah mengatakan jika jawabannya seperti itu maka Tetua Agung tak akan puas sama sekali. Tapi di sana Tetua Tianxin tetap yakin dengan perkataannya. Apalagi untuk Tian Yu meskipun sangat berbakat, namun ia masih belum bisa untuk membuat pil di tingkat atas. Yang pada akhirnya Tetua Agung pun juga menanyakan pendapatnya kepada Tetua Tianxin dan Tetua Tianleng. Alhasil mereka pun hanya bilang kalau setiap partisipan memiliki kemampuannya sendiri. Tapi yang perlu ia tegaskan adalah tujuan mereka mengadakannya yaitu untuk merekrut murid-murid berbakat yang memang belum terikat dengan kekuatan manapun. Jelas perkataan tersebut langsung disetujui oleh para tetua yang lain. Sementara di arenanya Lord Muyun masih sangatlah santuy, bahkan ia malah sambil ngopi tipis sembari membuat pil tersebut ya lur ya. Sampai para partisipan yang masih menonton mereka pun malah protes karena katanya untuk membuat pil pembalik roh itu harus menggunakan rumput lingyan. Tapi kenapa di arena malah tak ada satupun yang menggunakan rumput tersebut? Sontak Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan kalau rumput lingyan itu bisa digantikan dengan kombinasi dari bunga matahari dan juga Gyo Ginseng. Bahkan dengan cara ini pemurnian jauh lebih efektif. Sementara untuk Tetua Agung, ia pun malah sangatlah marah dan menghampiri para murid tersebut. Bahkan ia bilang jika hal ini saja mereka tidak mengetahuinya, maka mereka tak usah berpartisipasi dalam turnamen ini. Waduh. Tentunya ia pun benar-benar sangatlah kaget kenapa para cecungu ini bisa lolos dari ujian awal. Padahal mereka tak mengetahui dasar-dasar seorang alkemis. Dan kemudian mereka pun fokus lagi menonton turnamennya. Di mana untuk Liu Xiang terlihat teknik pemurniannya benar-benar sangatlah tajam. Sama halnya dengan Zuming dan Gongyan, mereka juga memiliki teknik yang sama. Tapi untuk Tetua Agung ia malah dibuat salpok dengan teknik pemadatan dari Lord Muyun yang katanya luar biasa.
Tak hanya Lord Muyun saja, ia juga sangatlah memuji seorang murid yang bernama Feng Ziyu, di mana meskipun Feng Ziyu berasal dari keluarga kecil dan belum memiliki sekte apapun, tapi ia benar-benar sangat berbakat dan sangat cocok untuk direkrut. Sedangkan di arenanya, Lord Muyun malah ditantang oleh seseorang siapa yang paling banyak mendapatkan pola. Namun sayang, Lord Muyun tak peduli akan hal itu dan tetap fokus membuat pil miliknya. Sampai untuk Feng Ziyu, tiba-tiba tungkunya pun malah meledak dan ia malah langsung menyerah dalam turnamen. Sontak tetua agung yang melihatnya sedikit menyayangkan karena katanya mental dari Ziyu ini masih sangatlah lemah. Tapi berbeda dengan Lord Muyun, di sana ia pun yakin kalau Ziyu sebagai seorang alkemis yang cukup terampil tak mungkin menyerah begitu saja. Alhasil ia pun beranggapan kalau Ziyu pasti sedang mencoba sesuatu, yang pada akhirnya ia pun langsung menyuruh Meng Yao untuk mengawasinya termasuk mencari tahu tentangnya. Sampai Tian Yu dari sekte pil surgawi, ia pun berhasil membuat pil pembalik roh 8 polanya. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus antusias, karena menurutnya sekelas master pil aja tak akan bisa melakukannya. Tapi di sana untuk Zhu Ming, ia juga tak mau kalah dan menunjukkan pil pembalik roh 9 polanya. Alhasil Lord Muyun sebagai raja terakhir, ia pun hanya tersenyum tipis ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah Zhu Ming memamerkan pil buatannya yang mendapatkan 9 pola kemarin, tentunya untuk Lu Xiang ia juga tak mau kalah dan berniat menunjukkan pilnya juga. Tapi di sana Zhu Ming tak peduli sama sekali dan hanya menyinggung kalau mereka tak akan bisa melampauinya. Bahkan ia juga menyinggung Lord Muyun yang katanya di turnamen sebelumnya hanyalah beruntung saja karena bisa membuat pil 10 pola. Apalagi pil yang akan dibuat ini adalah pil pembalik roh yang tak akan mudah sama sekali. Namun jelas Liu yang sebagai perwakilan dari Gunung Suangkong, ia pun berhasil membuatnya diam dengan menunjukkan 2 pil buatannya yang ternyata memiliki 10 pola. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Sementara untuk Liu Xiang, ia pun hanya bilang di atas langit masih ada langit, jadi jangan terlalu sombong. Dan benar saja, Seng Gongyan sebagai perwakilan dari Aula Lanjin ternyata masih di atasnya dan berhasil melampauinya dengan menunjukkan 5 pil 10 polanya. Alhasil para juri pun juga cukuplah kaget. Tapi mereka juga sedikit bertanya-tanya kenapa Lord Muyun masih belum selesai. Bahkan Wu Xiang sampai menyinggung kalau Lord Muyun tak bisa membuat pil tersebut. Tapi jelas Lord Muyun juga langsung menyinggung balik karena faktanya pil buatan mereka itu tak ada apa-apanya. Tentunya ia pun menyuruh mereka membuka mata dan memperlihatkan pil buatannya ini. Yang tanpa diduga untuk pil buatan dari Lord Muyun bisa menghasilkan 10 pil sekaligus. Apalagi ke 10 pilnya ini sampai membuat juri agung pun turun ke arenanya. Di sana ia pun bilang kalau dulu ia pernah membaca sebuah buku pemurnian pil, di mana di dalam buku tersebut mengatakan kalau pil suci adalah pengumpulan energi langit dan bumi. Selain itu di dalam dunia pil ini pola tertinggi bukanlah angka 10 melainkan adalah angka 18. Yang ternyata pil buatan Lord Muyun ini adalah pil dengan pola tertinggi yaitu 18 ya lur ya. Tentunya semua pun lagi-lagi dibuat kaget. Apalagi untuk membuat pil seperti ini tak hanya menggunakan bahan yang tepat saja, melainkan teknik dan suhu apinya juga harus sempurna. Jelas juri agung pun juga sangatlah kagum karena katanya di 3000 dunia kecil ini seseorang yang bisa membuat 10 pola aja sudah sangatlah langka. Tapi Lord Muyun malah berhasil membuat 18 pola. Bahkan melihat kemampuan tersebut ia sampai dibuat malu sendiri. Namun untungnya untuk Lord Muyun ia masih tetap dengan ilmu padinya dan tak meninggi sama sekali. Bahkan ia bilang kalau ia masih harus banyak belajar. Sementara untuk Wu Xiang, ia yang memang tak mau kalah hanya mengatakan kalau itu hanyalah keberuntungan saja. Tentunya di turnamen besok yang merupakan tahap kedua, Lord Muyun pasti akan ia kalahkan. Karena memang besok adalah membuat pil kelas menengah. Tapi jelas Lord Muyun tak terlalu memperdulikan bacotan itu yang membuat ia pun bergegas pergi. Dengan ini juri agung pun langsung mengumumkan kalau pemenang dari turnamen alkemis tahap pertama adalah Lord Muyun kita. Tentunya mereka akan melanjutkan tahap kedua di esok hari. Tapi untuk para peserta yang sudah gagal ia tak diperbolehkan ikut lagi.
Sontak Shinya yang melihatnya langsung menyambut bestinya itu. Namun ia juga mengingatkan untuk tahap kedua dan tahap ketiga takutnya tak akan mudah sama sekali. Tapi di sana dengan kepercayaan diri yang tinggi, Lord Muyun sudah siap akan hal itu. Sementara untuk Wu Xiang, ia yang terlihat sangatlah kesal tiba-tiba malah dihampiri oleh seseorang. Yang ternyata seseorang yang menghampirinya itu adalah Baiju dari Gunung Suangkong. Di sana Baiju pun mencoba menyemangati dan mengatakan kalau Lord Muyun hanyalah praktisi derana peribulu tingkat keempat. Tentunya meskipun ia sangatlah mahir dalam membuat pil kelas rendah, tapi Lord Muyun belum tentu bisa membuat pil kelas menengah ataupun kelas tinggi. Apalagi di turnamen ini ujian terakhirlah yang menentukan segalanya. Dimana jika ia gagal dalam membuat pil kelas tinggi nanti, maka ia tak akan jadi juara. Yang ternyata Wu Xiang memang tak khawatir akan hal itu, melainkan ia hanya sangatlah kesal melihat Lord Muyun yang sok-sokan. Sontak Baiju pun lagi-lagi mencoba menyemangati karena faktanya Wu Xiang sudah berada di ranah peribulu tingkat kelima. Apalagi ia pun mengatakan kalau umur dari Lord Muyun sudah tak lama lagi, ya kan? Waduh. Yang ternyata para pasukan dari Gunung Suangkong sudah mempersiapkan penyerangannya. Sementara untuk Lord Muyun dan dua ciwinya, di sana mereka pun beneran menghampiri kediaman dari Feng Ziyu. Tapi di sana ketika mereka mengetuk pintunya, tiba-tiba Ziyu malah menyiramkan sebuah air. Untungnya Lord Muyun siap akan hal itu dan menahan jebakan tersebut. Sontak Ziyu yang menyadari kalau tamunya ini adalah Lord Muyun dan kawan-kawan, malah ialah yang meminta maaf. Bahkan ia juga langsung membahas soal pil 18 pola tadi dan sangatlah kagum dengan Lord Muyun. Jelas Lord Muyun sendiri juga sangatlah senang dan mengajaknya untuk mengobrol santuy. Tapi di saat yang sama tiba-tiba adik dari Ziyu pun keluar dari kamarnya, di mana adiknya ini adalah seorang tunanetra dan tak bisa melihat sama sekali. Yang pada akhirnya mereka pun tetap masuk ke dalam dan mengobrolkan akan banyak hal. Di sana Ziyu juga meyakinkan sang adik kalau tamunya ini adalah temannya sendiri. Sontak Lord Muyun juga langsung meyakinkan dan mengatakan kalau tujuan mereka ke sini untuk merekrut Ziyu ke sekte miliknya. Yang tanpa diduga sang adik yang mendengarnya ia benar-benar sangatlah senang. Bahkan ia sampai berterima kasih. Alhasil untuk Ziyu sendiri langsung menyuruh adiknya masuk ke kamar lagi. Jelas Lord Muyun juga langsung menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan adiknya. Yang ternyata adiknya ini bernama Feng Yuer, di mana sejak usia 16 tahun dulu ia sudah mengalami sebuah penyakit yang aneh, di mana sisik hijau muncul di tubuhnya yang membuat penglihatannya pun mulai menghilang. Dan karena hal inilah ia dianggap sebagai pertanda buruk dan diusir dari keluarga. Tapi jelas sebagai seorang kakak ia tak mau meninggalkannya sendirian dan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya juga. Bahkan satu-satunya alasan ia mempelajari dunia alkemis adalah untuk menyembuhkan adik tercinta. Apalagi setelah mendengar tawaran dari Lord Muyun tadi, ia pun semakin yakin untuk mempelajari dunia alkemis. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung menanyakan kepada Rojusian soal penyakit dari Yuer ini. Jelas Rojusian yang mendengarnya ia pun malah sedikit meremehkan Lord Muyun yang memang sebagai mantan Raja Peri malah tak tahu akan hal ini. Yang ternyata apa yang dialami oleh Yuer ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan ini sama seperti Meng Yao dulu yang memiliki tubuh roh Phoenix S. Bedanya untuk Yuer ia tak hanya memiliki tubuh roh ular mata surga, melainkan juga ada garis darah ularnya. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya langsung mengatakan kepada Ziyu kalau adiknya memiliki tubuh yang istimewa. Bahkan ia mengatakan kalau adiknya masih bisa diselamatkan. Tapi di sana ketika Lord Muyun menanyakan soal obatnya kepada Rojusian malah tak mau menjawabnya sama sekali. Bahkan ketika Lord Muyun sudah memaksa, Rojusian tetap saja tak mau mengatakannya, ya kan? Waduh. Sontak Lord Muyun pun malah dibuat kesal sendiri. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun mengatakan soal tubuh istimewa dari Yuer kemarin, tentunya Ziyu pun langsung menanyakan apakah Lord Muyun bisa menyembuhkan adiknya itu. Sontak karena Lord Muyun sangat ingin menjadikan Ziyu ini sebagai muridnya, jadi ia pun menanyakan sekali lagi kepada Rojusian bagaimana cara menyembuhkannya.
Alhasil untuk yang kali ini Rojusian pun mau mengatakannya, di mana Lord Moyun bisa menyembuhkan matanya dulu menggunakan kitab darah kuno. Kemudian barulah ajari ia menggunakan kitab tersebut. Dengan begitu akan ada kemungkinan untuk sembuh. Bahkan Yu bisa saja menggunakan dan mengendalikan kekuatan bloodline dari ular mata surganya. Tapi di sana Lord Moyun pun bilang kalau cara ini juga pasti ada resiko, di mana jika bloodline-nya terbangun nanti bisa saja Yu lah yang malah ditelan oleh ular tersebut. Sontak Rojusian pun hanya bilang kalau itu memanglah mungkin, apalagi Rana Yu sekarang masih sangatlah rendah. Tapi jika ia sudah di Rana Peribulu nanti ia pasti sangatlah aman. Alhasil Lord Moyun pun langsung mengatakannya kepada Ziyu kalau ia memang bisa menyembuhkan adiknya itu. Namun tentunya metodenya ini juga memiliki resiko yang sangatlah besar. Jadi karena adiknya memiliki bloodline dan jiwa dari binatang ilahi ular mata surga, Lord Moyun memang bisa menyembuhkannya dan membuat adiknya memiliki kekuatan tersebut. Tapi untuk resikonya adiknya bisa saja tertelan dan harus meninggoy dari dunia. Sontak Ziyu yang mendengarnya benar-benar sangatlah bimbang. Sampai sang adik sendirilah yang keluar dari kamarnya dan mengatakan kalau ia setuju akan hal itu. Jelas ia sudah tak mau menjadi beban bagi kakaknya karena katanya jika bukan karena mengurusnya, kakaknya pasti sudah menjadi alkemis yang terkenal. Tapi awalnya Ziyu masih sangatlah ragu. Sampai Lord Moyun pun mengatakan kalau dulunya Meng Yao juga mengalami hal yang sama. Bedanya ia adalah tubuh roh dari Phoenix S. Jelas sampai saat ini Meng Yao tidak kenapa-napa dan malah memiliki kekuatan dari Phoenix S-nya. Yang pada akhirnya Ziyu pun setuju akan hal itu yang membuat Lord Moyun langsung memulai penyembuhannya. Di mana menggunakan kitab darah kuno, Lord Moyun beneran menyembuhkan mata Yu terlebih dulu. Sontak Yu yang sudah bisa melihat lagi, ia pun benar-benar sangatlah senang dan sangatlah berterima kasih. Bahkan Ziyu sampai mengatakan apapun yang Lord Moyun butuhkan pasti akan ia turuti. Tapi di sana Lord Moyun hanya bilang kalau ia tidak meminta apa-apa kepada Ziyu, melainkan ia hanya ingin mengajaknya bergabung ke aliansi darah. Bahkan ia akan menjadikannya seorang master alkemis point immortal. Tentunya satu-satunya permintaannya agar Ziyu setia saja. Apalagi aliansi darahnya ini adalah musuh dari Gunung Suangkong. Yang tanpa diduga Ziyu langsung memutuskan untuk bergabung. Di sana ia pun bilang kalau ia siap menjadi musuh dari sekte terkuat itu. Apalagi Lord Moyun sudah membantunya dan sudah tak ada alasan baginya untuk menolaknya. Alhasil Lord Moyun pun hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau ia sudah memberikan lapisan pertama dari kitab darah kunonya kepada Yu. Tentunya untuk penyembuhannya tergantung dengan Yu sendiri seberapa cepat ia memahami kitab darah kuno. Yang pada akhirnya Lord Moyun pun hanya menyuruh mereka untuk tetap di kota ini dulu. Sampai beberapa hari ke depan barulah mereka pergi ke Pulau Lohun dan temui saja Tetua Zhu. Alhasil ia pun langsung menyetujui dan mereka pun bergegas bubar. Sontak Meng Yao dan Xin Ya yang menyadari kalau Lord Moyun ini sudah menyembunyikan banyak informasi, mereka pun benar-benar sangatlah kaget. Awalnya Lord Moyun hanya tertawa saja dan tak mau mengatakan yang sebenarnya. Apalagi jika ia mengatakannya, takutnya dua ciwinya ini juga tak akan mempercayainya. Tapi di sana mereka malah penasaran dan ingin mengetahuinya. Alhasil Lord Moyun pun tak keberatan sama sekali dan mengatakan dua patung yang ada di Pulau Suensa itu salah satunya adalah dirinya sendiri 10.000 tahun yang lalu, di mana ia ini adalah Venerable Yun atau Raja Peri tertinggi. Yang tanpa diduga mendengar itu mereka malah tak kaget sama sekali dan mengatakan kalau Lord Moyun ternyata sudah sangatlah tua ya lur ya. Waduh. Sampai keesokan harinya, turnamen alkemis pun akhirnya berlanjut lagi. Di sana ketika Lord Moyun mau masuk ke arena, ternyata teman-temannya dari sekte pedang Gunung Surgawi juga menontonnya. Di mana ada senior Bai, Zijian dan juga senior Chu. Tentunya mereka pun hanya bilang meskipun sekarang Lord Moyun sudah membentuk sekte sendiri, tapi mereka tetap akan mendukungnya. Yang ternyata untuk turnamen yang kali ini adalah membuat pil suci kelas atas yaitu pil roh pemadatan elemen. Sontak tanpa basa-basi lagi turnamen pun resmi dimulai. Di sana Lord Moyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau bahan terbaik untuk membuat pil pemadatan elemen adalah buah giok. Tapi yang disediakan malah hanyalah buah roh.
Tentunya Lord Moyun pun malah semakin semangat untuk membuatkannya. Sementara untuk Wu Xiang melihat Lord Moyun yang belum bergerak, ia pun langsung menyinggungnya dan mengatakan kalau Lord Moyun hanya bisa membuat pil kelas bawah dan menengah saja. Sayangnya bacotannya tersebut pun langsung dibungkam oleh Lord Moyun yang mulai memurnikan pilnya. Sedangkan untuk yang lain terlihat Tian Yu malah gagal dalam membuat pilnya dan harus gugur dari turnamen. Sama halnya dengan yang lain, satu persatu pun juga gagal dalam pemurniannya. Sampai Wu Xiang pun membuktikan bacotannya tadi dan berhasil membuat pil pemadatan elemen 5 pola. Jelas para juri yang melihatnya cukuplah mengapresiasi karena memang untuk membuat pil kelas atas memang cukuplah sulit. Tapi tentunya untuk dibandingkan dengan Lord Moyun, doi masih kalah jauh. Karena terlihat tak butuh waktu yang lama, Lord Moyun bahkan bisa membuat 10 pil sekaligus. Sontak para juri pun tak hanya memujinya, melainkan juga mengatakan kalau Lord Moyun pasti akan terkenal selama ribuan tahun. Jelas karena dalam 3 turnamen Lord Moyun selalu menang, jadi para juri pun ingin mengumumkan soal pemenangnya. Tapi tanpa diduga, Wu Xiang seketika malah protes dan menegaskan kalau Master Alchemist itu tidaklah ditentukan oleh pil kelas atas, melainkan adalah pil kelas terbaik. Dan oleh sebab itulah, ia pun mengajak Lord Moyun untuk berduel sekali lagi dalam pembuatan pil kelas terbaik. Sontak senior Bai yang melihatnya sangatlah kesal akan hal itu. Tapi untuk Lord Moyun ia tak keberatan sama sekali, yang membuat juri pun juga menyetujui untuk menambahkan turnamen tambahan. Jadi para juri hanya akan memberikan jumlah bahan obat yang cukup untuk mereka membuat pilnya. Namun di sana untuk Zijian dan kawan-kawan awalnya menyarankan agar Lord Moyun tak perlu meladeninya. Tapi jelas Lord Moyun pun hanya bilang kalau orang bodoh tak akan pernah berhenti sampai ia menabrak tembok. Dan oleh sebab itulah ia akan mempermalukannya mati-matian. Waduh. Sampai di malam harinya turnamen tambahan dalam membuat pil kelas terbaik pun akhirnya dimulai juga. Di mana untuk turnamen tambahan ini diisi oleh Lord Moyun, Gu Feiang dan juga Luo Wuxiang. Yang ternyata turnamennya adalah membuat pil suci nirvana. Tentunya peraturannya cukuplah simpel, yang gagal akan langsung kalah sedangkan yang berhasil akan dinilai kualitas pilnya. Sontak Lord Moyun yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah santuy karena ternyata di 3000 dunia kecil pil suci nirvana ini dianggap sebagai kelas terbaik. Tapi di ribuan dunia besar, pil tersebut hanya dianggap sebagai pil kelas atas. Yang pada akhirnya ia pun tak mau berlama-lama dan ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Moyun? Apakah di part berikutnya ia bisa memenangkan turnamen ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. See ya.